Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dari Ekonomi B 2019, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS online yaitu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Nadia Rista MPD. Langsung saja di sini saya membedah buku Psikologi Pendidikan dengan nama penulisnya itu Dr. Hajah binti Mauna MPDI dengan tahun terbitnya itu tahun 2014. Penerbitnya itu Ian Tulung Agung Press Lentera Krasindo Yogyakarta. Baik, di sini langsung saja pada bab pertama yaitu dijelaskan mengenai seputar psikologi pendidikan, mulai dari sejarah dan psikologi pendidikan itu sendiri. Kemudian pengertian dari psikologi pendidikan, fungsi dan manfaat dari psikologi pendidikan, serta objek kajian dan macam-macam psikologi pendidikan, serta ada penjelasan mengenai urgensi psikologi terhadap pendidikan dan tokoh-tokoh dalam psikologi. Selanjutnya pada bab kedua. Pada bab kedua ini menjelaskan tentang pembawaan, keturunan dan lingkungan. Pembawaan dapat diartikan sebagai potensi-potensi yang dibawa setiap individu ketika ia lahir, yang merupakan warisan dari orang tuanya, yang akan dikembangkan sendiri atau berkembang dengan interaksi sosial. Sedangkan untuk keturunan yaitu diartikan sebagai pewaris karakter, pewaris karakter individu dari orang tuanya. Untuk lingkungan sendiri yaitu diartikan sebagai sesuatu yang ada di dalam atau di luar individu yang mempengaruhi sikap, perkembangan, dan tingkah lakunya. Wujudnya bisa berupa benda-benda atau objek alam serta faktor-faktor objektif yang terdapat dalam diri individu, seperti kondisi organ, perubahan organ-organ, dan lain-lainnya. Selanjutnya pada bab ketiga. Pada bab ketiga ini yaitu membahas mengenai inteligensi. Inteligensi ini merupakan suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Dalam kata lain, inteligensi yaitu kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu yang bersifat umum. Faktor yang mempengaruhi inteligensi yaitu pembawaan, kematangan, pembentukan, minat dan pembawaan khas, kebebasan, dan lingkungan. Selanjutnya pada bab keempat. Pada bab keempat ini menjelaskan mengenai motivasi. Motivasi adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan sesuatu. Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan dari motivasi adalah untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu, sehingga dapat memperoleh hasil atau mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya bab kelima. Di dalam bab kelima ini menjelaskan mengenai belajar. Belajar diartikan sebagai proses memperoleh pengetahuan. Teori-teori yang berkaitan dengan belajar adalah teori klasikal, teori instrumental, teori cognitive learning, dan teori belajar sosial. Selanjutnya bab ke-6. Bab ke-6 ini membahas mengenai kepribadian. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai apa itu pengertian dari kepribadian, aspek-aspek kepribadian, ciri-ciri kepribadian yang sehat dan tidak sehat, serta perkembangan kepribadian, dan yang terakhir adalah pentingnya kepribadian dan pendidikan. Di dalam buku ini juga saya menemukan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihan. Dalam buku ini bisa menjadi referensi yang cocok untuk orang tua, guru maupun calon guru, karena dalam buku ini menjelaskan mengenai sesuatu yang berkaitan dalam setiap individu. Penulisan dalam buku ini juga rapi dan tersusun sangat baik sehingga memudahkan untuk membaca. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan buku yang ini. Kekurangannya itu seharusnya buku ini disertai dengan gambar sehingga dapat mempermudah untuk mempelajarinya. Baik, mungkin hanya itu hasil daripada bedah buku Psikologi Pendidikan untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.